Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin bolu dam atau bolu papan catur yang rasa dan bentuknya itu udah khas banget. Bolu dam ini merupakan salah satu jenis olahan kue tradisional khas dari Bengkalis Riau ya. Pokoknya bolu dam ini udah benar-benar ada dari zaman dahulu ya, selalu menemani warga Bengkalis kalau ada momen tertentu seperti lebaran atau juga pernikahan dan lain-lainnya ya. Dan yang bikin spesial, bolu dam ini nggak pakai bahan pengembang apapun ya, jadi bahannya itu benar-benar alami. Oke, buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa ya subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Sekarang lanjut ke bahan-bahan ya. Oke, untuk bahan-bahannya udah aku siapkan. Yang pertama aku punya 8 butir telur, pilih yang benar-benar masih bagus ya. Selanjutnya aku juga punya 360 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga. Selanjutnya aku juga punya tepung maizena. Ini aku juga punya gula halus, ini udah aku timbang 480 gram ya. Terus aku juga punya 50 gram coklat bubuk, pilih yang kualitasnya benar-benar bagus ya. Terus aku juga punya creamer kental manis, aku pakai 1 gelas. Bahan selanjutnya aku punya 500 gram margarin, di sini aku pakai merek Blue Band ya. Terus aku juga punya 100 gram butter atau mentega, aku pakai merek Captong ya. Kalau kalian pakai mentega lain juga boleh, terserah. Oke, sekarang lanjut kita ke cara membuatnya ya. Yang pertama aku mau masukkan dulu gula halus ke dalam mangkuk. Ini mangkuk untuk kita mixer ya. Terus aku juga masukkan 500 gram margarin atau Blue Band. Lanjut aku juga masukkan 100 gram butter atau menteganya. Dimasukkan semua ke dalam mangkuk mixer ini ya guys. Oke, lanjut sekarang aku mau mixer dulu. Di sini aku pakai mixer dari Mito MX100 ya. Ini yang warna pink yang aku punya untuk reviewnya. Kalian bisa cek di sini ya di video ini. Ini yang pertama aku pakai dulu kecepatan yang rendah supaya gula halus dan menteganya itu tercampur. Setelah itu aku naikkan speednya menjadi di speed 10 ya. Ini aku kocok sampai benar-benar halus dan lembut ya. Sambil menunggu kocokan mixernya, aku lanjut mau saring dulu. Ini tepung terigu aku saring supaya nanti adonannya nggak bergerindil ya. Lakukan sampai semua tepung maizenanya juga habis ya guys. Oke, sekarang kita balik lagi ke adonan yang kita mixer tadi ya. Ini aku mixer sampai benar-benar halus dan smooth gitu ya. Ini aku matikan dulu mixernya, aku mau lihat adonannya udah smooth apa belum. Oke, kalau adonannya udah kayak gini, smooth, agak putih gitu pucat, ini tandanya adonannya udah siap ya. Udah bisa kita lanjutkan ke step selanjutnya ya. Oke, sekarang aku lanjut mau mixer lagi adonannya ya. Ini di kecepatan yang tinggi, aku pakai speed 10 untuk mixer Mito ini ya. Oke, sekarang aku mau masukkan telurnya 8 butir ya. Ini aku masukkannya satu persatu. Jadi setelah dimasukkan itu perlahan-lahan ya. Jangan dimasukkan sekaligus, nanti adonannya itu bisa pecah gitu. Jadi adonannya itu nggak nyatu antara mentega dan juga telurnya ya. Di sini harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau telurnya udah masuk semua, sekarang selanjutnya aku mau masukkan susu kental manis atau creamer kental manisnya ya. 1 gelas belimbing ini dimasukkan semua ya, jangan sampai kurang. Oke, kalau semua bahan tadi udah masuk semuanya dan udah tercampur rata, kita bisa matikan dulu mixernya. Di sini aku mau lihat adonannya benar-benar lembut kayak gini ya.
Lanjut, sekarang step selanjutnya kita bisa tambahkan tepungnya ya. Oke, untuk tepungnya juga kita masuk bertahap ya guys. Jadi sedikit demi sedikit juga sambil dimixer dengan kecepatan yang rendah. Dengan mixer Mito ini aku pakai kecepatan nomor 2 ya. Oh ya, kalau kalian udah mulai masuk tepungnya, ini jangan dijeda ya. Ini harus cepat selesai. Karena kalau terlalu lama, nanti adonannya itu bisa turun dan menyebabkan bolu kalian jadi bantet ya. Oh ya, ini aku mau bersihkan dulu bagian pinggir dari mixernya supaya tepungnya itu benar-benar tercampur rata ya. Jadi ini setelah aku bersih-bersihkan bagian pinggirnya itu, lanjut aku mixer lagi. Pada tahap ini mixernya itu sebentar aja ya, jangan terlalu lama karena kita cukup untuk memastikan adonan kita tercampur dengan rata. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku mau bagi adonannya. Ini nggak dibagi dua ya. Ini dikira-kira aja karena yang putih harus lebih banyak daripada yang coklat. Oke, untuk adonan yang di wadah pink, aku tambahkan coklat bubuk yang udah aku sediain tadi. Terus aku mixer sebentar aja sampai coklatnya tercampur rata aja ya. Oke, untuk step selanjutnya aku mau masukkan adonannya. Ini yang putih aku masukkan ke plastik segitiga supaya nanti kita gampang mau bentuk adonannya jadi boludam ya. Terus aku juga masukkan yang coklat ke dalam plastik segitiga. Jadinya tuh kayak gini ya. Oh ya, di sini aku udah siapkan loyang. Ini loyang ukuran 22 cm. Ada 3 pieces kayak gini. Dan juga ada bagian pembagi adonannya kayak gini. Ini loyangnya benar-benar khusus. Kalau di sini ada jual khusus untuk boludam ya. Sekarang lanjut aku mau bentuk boludamnya. Di sini aku langsung aja semprotkan adonan putih ke bagian tengah loyang kayak gitu aja. Lanjut yang bagian pinggirnya aku semprotkan juga adonan yang putih ya. Sekarang lanjut bagian tengahnya aku isi pakai adonan coklat ya. Disemprot aja karena kita udah pakai plastik segitiga jadi gampang. Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa pakai sendok tapi bakalan lebih lama. Oke, kalau udah sekarang aku mau ratakan dengan cara digoyang-goyang kayak gini loyangnya sampai si adonannya itu rata kayak gini. Kalau udah rata aku cabut pembatasnya. Cabut pembatasnya itu dengan cara perlahan-lahan ya supaya boludamnya itu kelihatan cantik. Lanjut aku lakukan hal yang sama di loyang kedua ya. Aku isi aja pakai adonan kayak yang pertama tadi. Dan untuk loyang ketiga, sekarang aku mau isi bagian tengahnya ini dengan adonan yang putih ya. Jadi ini kebalikan dari yang tadi ya, yang tengahnya yang putih dan yang bagian pinggir dan tengah kecilnya itu coklat ya. Supaya nanti kalau disusun hasilnya itu cantik kayak papan catur. Ini dia adonan boludamnya udah masuk ke loyang semuanya. Hasilnya kayak gini, ada 2 yang putih di atas dan 1 yang coklat di bawah ini ya. Sekarang 1 adonannya itu mau aku panggang. Ini aku pakai oven tangkring. Yang pertama aku panggang pakai oven tangkring ya. Di sini aku masukkan aja ke rak bawah. Ovennya udah aku panaskan di suhu 180 derajat. Kalian bisa lihat di termometer di dalam itu.
dengan api yang sedang kayak gini ya. Setelah aku masukkan ke oven kurang lebih 20 menit, ini bolu udamnya udah lumayan cukup kering. Mau aku pindahkan ke rak yang atas supaya bagian atasnya sedikit kecoklatan ya. Ini aku tunggu kurang lebih 10 menit. Hasilnya kayak gini. Warna coklatnya udah ada di samping kanan. Terus bolu udamnya aku putar supaya matangnya itu merata ya. Jadi kalau kalian pakai oven tangkring kayak aku ini, kalian wajib banget jagain supaya dia nggak gosong samping atau bagian bawahnya ya. Oke, ini udah kurang lebih 40 menit aku panggang, 20 menit di bagian bawah, 10 menit tadi aku putar-putar, hasilnya udah mateng kayak gini. Dia sedikit merekah dari loyang, itu tandanya bolu udam kita udah mateng ya. Oke, untuk bagian yang kedua, aku mau oven atau aku mau panggang pakai panci serbaguna kayak gini. Tinggal dimasukkan aja ke dalam pancinya yang udah dipanaskan ya. Ini dipanggang sampai bolunya benar-benar matang ya. Aku pakai api sedang aja, cenderung kecil, karena kalau enggak nanti takutnya bagian bawahnya udah gosong duluan, tapi bagian atasnya belum matang. Ini dia hasilnya udah matang kayak gini. Oke, untuk lapisan yang ketiga, aku mau panggang pakai oven listrik ya. Di sini aku pakai oven listrik dari Idealife. Ovennya udah aku setel di suhu api atas 170 derajat Celcius dan api bawah 180 derajat Celcius. Hasilnya kayak gini, ini udah mateng. Nggak perlu dibolak-balik karena memang kalau pakai oven listrik panasnya lebih rata. Ini aku tes tusuk sebelum aku angkat, hasilnya kayak gini. Panasnya rata jadi masaknya juga bagus. Dan ini dia semua lapisan dari bolu udam kita udah selesai aku panggang. Yang pertama ini aku panggang pakai oven listrik, hasilnya benar-benar bagus. Bentuknya polanya juga bagus, nggak ada yang hilang gitu. Ini kalau yang aku oven pakai oven tangkring, yang putih agak sedikit melebar menutupi yang coklat ya, hasilnya kayak gitu. Dan yang aku panggang pakai panci serbaguna, yang putih dia melebar dan menutupi yang coklat. Jadi hasil coklatnya itu lebih kecil. Dan yang paling bagus benar-benar pakai oven listrik ya. Oke, sekarang lanjut ke step selanjutnya. Aku di sini udah siapkan bahan pelapis. Di sini aku siapkan gula halus dan juga creamer kental manis ya. Aku gabungin aja dan aku aduk-aduk. Oh ya, kalau misalnya kalian suka selai nanas sebagai bahan pelapisnya, boleh aja kalian bisa skip bagian yang ini ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai bentuknya itu kayak krim gitu, kayak selai gitu ya. Jadi teksturnya kayak gini ya hasilnya. Ini udah siap sebagai bahan pelapis. Oke, sekarang lanjut ke tahap finishing ya, atau tahap penyelesaian. Di sini aku ambil satu lapis bolu udam. Ini yang aku panggang tadi pakai oven tangkring, hasilnya bagus banget, matangnya juga bagus. Kalau kelamaan di oven bakalan kering ya. Ini memang benar-benar bagus hasilnya. Lanjut, di permukaan bolu udamnya aku tambahkan bahan pelapis atau selai susunya ya. Lalu aku oles-oles kayak gini pakai sendok aja. Kalau udah kayak gitu, aku tumpuk dengan bolu udam yang coklatnya ya di atas bolu udam yang pertama tadi. Jadi ini ditumpuk sambil ditekan-tekan ya. Lanjut aku kasih lagi bahan pelapis atau selai susunya ya. Dioles juga ke semua permukaan bolu udam yang bagian coklat ini ya. Lanjut lagi aku tambahkan satu layer lagi cake-nya atau bolu udamnya. Lalu aku tekan-tekan. Ini hasilnya kayak gini ya. Ini jangan lupa didinginkan terlebih dahulu sebelum kalian mau potong ya. Jadi bahan pelapis yang di tengahnya itu udah sedikit kering, baru sekarang bisa kita potong bolu udamnya. Sebaiknya memang benar-benar dingin ya sebelum dipotong, karena kalau masih panas kayak aku ini, bolunya jadi cenderung banyak remahan ya, kayak gitu. Ini pas aku potong remahannya banyak, tapi kalau misalnya nanti udah dingin baru kalian potong,
dia nggak akan beremah. Jadi usahakan untuk potong bolunya dalam keadaan benar-benar dingin ya, suhu ruang. Bolu ini emang benar-benar enak banget, teksturnya lembut walaupun tanpa pelembut, tanpa pengembang apapun. Dan juga bolu ini tahan lama ya, 7 hari lebih atau seminggu lebih juga masih oke banget. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang bolu dam. Semoga video ini bermanfaat dan semoga setelah menonton video ini kalian bisa bikin bolu dam di rumah ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih semuanya udah menonton video ini sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.